Salam Rayu, selamat datang di channel YouTube Kejawi Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kali ini saya mau menepati janji saya, yaitu melakukan pengobatan pembersihan energi negatif, aura negatif yang ada di diri seseorang. Ya, kita negatifnya karena kenapa? Negatifnya ya pertama itu semua berfokus ke pikiran. Kita negatif itu semua berfokusnya ke pikiran. Kita selalu berpikir yang jelek-jelek ke orang. Dari pikiran timbul ke mulut yang selalu membicarakan orang. Seperti itu. Jadi negatifnya mau saya coba redam. Jadi hal seperti ini tidak bisa semuanya langsung jos. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Tidak semuanya berhasil. Karena kenapa? Karena di setiap diri seseorang itu ada karma baik dan karma buruk. Karma baiknya berapa persen, karma buruknya berapa persen. Nah, karma buruk ini kalau misalkan dia dari warisan, itu yang sangat berat. Karma buruk warisan itu sangat berat. Contohnya seperti apa? Karma buruk warisan itu seperti akibat dulu mungkin saya nggak enak bilangnya, mungkin terdahulu kita lah itu pernah menggunakan jasa penglarisan ekstrim, atau pernah menggunakan pesugihan, atau pernah menggunakan jalur-jalur yang negatif. Nah, itu karma buruknya itu akan ke anak cucunya. Itu karma buruk warisan. Gitu. Itu namanya karma buruk warisan. Terus itu sangat berat untuk bisa diputuskan, itu sangat berat gitu kan. Pas biasanya kalau di tempat saya ataupun saya itu harus memutusnya dengan menyembelih kambing atau menyembelih kerbau. Kalau orang kaya biasanya kerbau. Kalau orang biasanya orang yang seperti saya biasanya pakai kambing. Nah, itu untuk adat pemutusan karma. Seperti itu. Jadi memang jangan pernah menyepelekan atau jangan pernah bermain-main dengan adanya gaib. Gitu kan. Jadi harus kita tuh wanti-wanti banget. Jadi kita juga jangan mudah terlena, jangan mudah tergiur dengan tulisan, dengan manfaat-manfaat yang bertuliskan pelet ekstrim, penglarisan ekstrim, pesugihan putih. Nah, kita itu jangan terlena seperti itu. Hal seperti itu nggak mudah. Apalagi
sudah bilang seperti itu harganya cuman 200 300, udah dipastikan jong gitu. Jadi kita harus wanti-wanti banget, namanya kita bermain dengan goib itu wanti-wanti banget, jangan pernah menyepelekan itu. Nah, itu karma warisan. Kalau karma diri sendiri itu biasa karena dari 4 nafsu kita. 4 nafsu ya seperti itu. Ada alwama, supiyah, mutmainah, amarah. Itu seperti itu. Nah, terus saya mau ngedar apa lagi? Ntar geser dulu. Terus dalam pembelajaran untuk pengasihan itu sangat panjang ya lur ya, nggak bisa dalam sekejap, sampean harus benar-benar berkorban waktu, tenaga, materi. Itu harus sampean korbankan semua itu. Kalau belum bisa ya mendingan gak usah. Nah, jadi gini, saya kasih tahu, orang yang belajar kebatinan yang belum menikah, biasanya dia pas waktu mau mencari jodohnya agak berat. Giliran dapat jodoh pasti ada aja masalahnya. Giliran mau nikah gitu ya, pasti ada aja masalahnya. Itu bisa-bisa putus, baru mau nikah putus, tiba-tiba putus. Nah, itu orang yang belajar kebatinan pengasihan biasanya begitu. Kalau yang belum nikah, kalau yang sudah nikah itu biasanya dicobai ekonomi, perekonomian dicobai. Terus biasanya nyampe, kalau misalkan dia belum umur 40 tahun itu lama, pokoknya nyampe umur 40 tahun aja, 39 sampai 40 usianya, baru bisa mulai transisi. Nah, kalau dia usianya sudah lewat 40 tahun ya paling ntar dicobai perekonomiannya sebentar gitu. Tapi beratnya di asmara. Nah, bisa timbul ke perceraian. Nah, ini sekalian tak kasih tahu kenapa banyak yang yang sering bilang isi adalah kosong gitu. Jadi seperti ini, isi adalah kosong adalah contohnya saya belajar pengasihan ya, pernah saya cerita waktu itu di channel saya, di video sebelumnya saya cerita, saudara saya jualan wedang ronde, jam 7 dia buka, jam 8 dia udah pulang, jam 7 malam buka, jam 8 malam udah pulang, dengan penghasilan bisa 200-300 ribu. Itu saya yang ngerjain pakai penghasilan saya. Sedangkan saya juga waktu itu jualan wedang ronde, itu saya buka jam 6 sore nyampe kadang jam 1, nyampe jam 12, itu dagangan belum habis. Sampai saya dibilang istri saya, kamu bisa ngobatin orang lain tapi diri kamu gak bisa. Sampai saya agak selek dengan istri waktu itu. Nah, makna isi adalah kosong. Jadi pada saat itu saya diuji. Saya berilmu, tapi saya merasa kosong, hampa. Untuk saya sendiri itu hampa, gitu loh.
isi tapi kosong, bisa membantu tapi buat diri sendiri nggak bisa. Nah itu isi adalah kosong. Jadi kita merasa saya tuh sebenarnya berisi kok, tapi kenapa kosong untuk diri saya sendiri. Seperti itu. Sudah paham belum? Nah, jadi banyak arti isi adalah kosong itu banyak. Cuman kalau dari pengalaman saya, ya saya belajar isi adalah kosong berarti seperti ini kali ya. Saya berilmu tapi kok merasa nggak bisa gitu. Dan orang yang berilmu itu, jadi kebanyakan orang begini, misalkan sampean datang ke dukun, pasti beranggapan wah ini orang pinter nih, saya datang langsung bisa dibaca, saya datang langsung bisa diterawang nih, saya harus punya adab, saya harus sopan santun ke dia supaya dia nggak ngapa-ngapain saya. Wah, jangan begitu. Jangan begitu, biasa aja, anggap aja. Walaupun soalnya saya begini, kalau diri saya gini, saya bisa nerawang, bisa ini, cuman kalau saatnya posisi lagi ngojek ya biasa aja, saya tuh tukang ngojek gitu loh. Jadi walaupun orang-orang teman-teman tahu saya kerjanya begitu gitu kan, teman-teman tahu posisi saya ojek ya ojek gitu. Jadi dia nggak memandang saya tuh takut, seram gitu, enggak. Biasa dia, teman-teman tuh memandang saya biasa. Karena saya juga ngomong tuh wah ceplas-ceplos, nggak mau terlihat beradab banget, nggak mau terlihat menyeramkan, nggak mau saya. Jadi untuk sedulur tuh kalau misalkan bertemu atau berbicara di medsos dengan dukun biasa aja, nggak usah sok ketar-ketir, mungkin nggak usah, biasa aja. Nanti kalau sampean ketar-ketir itu udah termakan memori otaknya sampean, jadi bawaannya ngedon sama dukun, biasa aja mendingan. Nah, makna isi adalah kosong tuh seperti itu. Kita merasa punya ilmu tapi kok tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu sedulur. Itu seperti itu ya. Terus apa lagi yang mau saya order? Besok kapan-kapan kita adakan live biar ada yang tanya jawab, yang tanya, soalnya saya kalau nggak ada yang nanya ini bingung saya mau ngedar apa itu. Kadang-kadang saya ingat gitu kan, pengen saya tulis, dibuat catatan itu ntar buat saya bikin konten nih gitu, kadang-kadang begitu. Oke, ya wes, kalau gitu saya langsung saja untuk pengobatannya seperti ini. Untuk pembersihan aura-aura negatif ini yang ada di badan dulu ya, di badan dulu, karena jadi untuk syarat-syaratnya ini, sedulur harus mandi dan keramas. Setiap ini dilakukannya setelah habis isya. Jadi sampean sore kan pasti mandi dong. Nah kalau mandi itu harus keramas, pakaian kotor habis mandi keramas, pakaian kotor nggak masalah, mau ngerokok nggak masalah, habis itu ngerokok makan nggak masalah, yang penting udah mandi dan keramas. Nah taruh ya, ini contohnya gelas ini diisi air. Kalau ini mah bulu apa ini nggak tahu lah. Nah ini gelasnya diisi air bebas, mau setengah mau full nggak apa-apa. Nah
Ini saya ambil contoh aja nih, ini potekan ini sih dupa, kayu dupa nih. Saya deketin. Nah, ini potekan kayu dupa ini ya, stik dupa. Nah, ini ceritanya ini beras. Ini ceritanya beras. Ini kan gelas beling nih ya, diusahakan gelas beling berisi air. Airnya air biasa, air putih yang udah matang boleh, yang mentah juga boleh. Nah, karena ini pahing itu kan 9 ya kan. Jadi sampean menyediakan berasnya ini 9. Kalau ini tak potek 5 doang, saya kurang. Ini 9. Nah, ini dimasukkan. Nah, ini masuk sini ya. Berasnya ini masuk. Ini ceritanya berasnya masuk ke sini. Habis itu sampean duduk sila. Yang kaki saya contohin. Yang kaki sebelah kiri itu di bawah, yang kaki kanan itu di atas kaki kiri, jadi bertumpuan gitu. Nah, karena ini pahing, sampean menghadapnya ke arah selatan. Kalau misalkan pon ini kan pahing 9. Kalau misalkan besok pon berarti sampean menghadap ke barat dan berasnya totalnya 5. Kalau besoknya lagi wage berarti menghadap ke utara, sampean duduknya nih ya, silanya menghadap ke utara, berasnya 4. Kalau wetan kalau legi menghadap ke wetan, menghadap ke wetan. Nah, itu berasnya 5 gitu, seperti itu. Nah, ini seperti itu ya. Sampai duduk sila, langsung saja ini berasnya di depan gelasnya di depan sampean sambil meditasi boleh gitu kan, sebentar meditasi. Nah, jangan ditutup. Sekarang kita mulai. Assalamualaikum salam. Ragaku jenabe Adam, kedehku jenabe Rasul, anginku jenabe Muhammad. Ragaku jenabe Adam, kedehku jenabe Rasul, anginku jenabe Muhammad. Ragaku jenabe Adam, kedehku jenabe Rasul, anginku jenabe Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Allah. Nah, kita mulai ya. Nanti setelah saya membacakan ajian ini, saya bacakan dengan ajian kun. Setelah saya membacakan ajian kun, sampean minum berasnya juga sampean habiskan. Caranya gimana beras menghabiskan? Ini misalkan tinggal sedikit nih, sampean gini gojek gini langsung telan, dia biar berasnya ngikut ke telan. Saya bacakan dulu. Kalau sampean mau mengamalkan monggo, tapi dengan syarat sampean harus puasa weton. Puasa weton telah saya jabarkan di video sebelumnya yang tentang explore membantu pedagang kecil. Itu saya jabarkan tentang cara puasa weton. Jadi sampean praktekkan itu selama 3 kali, berarti 3 bulan ya.
Itu selama 3 kali, berarti 3 bulan sampean praktekkan 3 puasa 3 kali weton gitu. Baru sampean kalau mau mengamalkan monggo gitu. Oh ya, saya bilangin, ajiannya mantranya kenapa Kang pelan-pelan suaranya, nggak bisa dikencengin? Jadi gini, saya bilang, mantra ajian itu nggak boleh dengan suara kencang, nggak boleh dengan suara keras, harus lirih, harus pelan. Karena kenapa? Karena ya nggak boleh diikuti atau dicontoh, takutnya orang menyalahgunakan. Kenapa kok sampean bikin YouTube dengan adanya ajian seperti ini kalau nggak boleh? Maka dari itu saya buat YouTube dengan ajiannya suaranya pelan, biar sampean sedulur-sedulur kalau misalkan minat, putar ini secara terus menerus. Kalau memang serius, putar terus, karena mau belajar itu butuh pengorbanan. Saya dulu habis jutaan belajar itu, karena belajar itu habis jutaan. Itu aja masih on kayak begini itu sedulur. Jadi jangan kalau pengen cuman modal 300 400 500 turpen sakti, nggak ada sedulur. Oke, langsung ya, duduk sila. Ini di detik 21. Oke, nanti saya tulisin di itunya detik 21, tolong siap-siap untuk meditasi gitu ya. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Kun nama Allah, biakun nama Jibril, 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 kun nama Allah, biakun nama Jibril. Selamat hari hidup, selamat hari dam, selamat hari hidup, selamat hari padam, 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 selamat hari hidup, selamat hari padam. Kuris 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 kuris. Laksmana kau melanggar jadi orang, engkau melanggar jadi aku. Demit lo lembut sing gawe sengsara si jabang bayine. Sing ngombe toya iki. Legi, paing, pon, waki, kliwon, sak kabeh menungso sing ngombe banyu iki. Dengan kuasane Gusti Allah Sang Kuasa, sak kabeh luntur 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 dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar, Allah Akbar. Oke, monggo sampean minum airnya.